Semangat pagi Sobat SMK, saya Sri Sumiati dari Teknik Alat Berat SMK Negeri 1 Singosari. Kami akan mensimulasikan langkah-langkah melepas dan masang trekso serta menyetel kekencangannya. Mari kita simak videonya. Sebelum memulai praktek, jangan lupa untuk menggunakan APD berupa helm, masker, kacamata safety, wear pack, sepatu safety, dan sarung tangan. Kemudian lakukan pembersihan unit seperti mencuci unit khususnya pada bagian undercarriage dan trekso dari kotoran seperti lumpur, batu, dan lain-lain. Kemudian siapkan peralatan seperti kunci sok, stang kunci sok, beserta breaker bar maupun ratchet dan semua peralatan yang digunakan dalam pembongkaran dan pemasangan trekso. Jangan lupa juga untuk menyiapkan bahan-bahan seperti wet towel, absorbent pad, macun, grease, dan bahan lain yang nanti akan digunakan untuk membongkar dan melepas trekso. Langkah selanjutnya, kita posisikan unit melintang dan kita angkat trek sehingga trek dapat berputar bebas untuk mengecek kekencangan trek dan mengatur kekencangan treknya. Jangan lupa untuk naik turun unit selalu perhatikan 3 point kontak agar tidak terjadi accident pada saat naik maupun turun unit. Putar trek yang terangkat dan pastikan putarannya bebas. Tempatkan absorbent pad di bawah lubang idler nipple dan lakukan greasing pada nipple tersebut sehingga idler terdorong maju dan trek bisa lebih kencang. Kemudian ukur jarak track link dan track roller antara 25 sampai 35 mm. Data ini didapat dari manual book, maka setiap jenis unit akan berbeda ukurannya. Kemudian putar track maju dan mundur untuk mengetahui kondisi kekencangannya. Jika kondisi trek sudah sesuai dengan spesifikasi, maka turunkan trek dan matikan mesin. Selanjutnya kita lepas trekso untuk mengetahui ukuran dari trekso, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Artinya masih masuk batas toleransi atau tidak. Ukuran ini dapat dilihat pada buku manual. Lepas 4 baut pengikat trekso, kemudian angkat trekso ke meja dan lakukan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, maka kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari komponen trekso ini. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagiannya? Oke, ayo. Yang pertama ada grosser, Ya. sebelah sini. Kemudian flotation. Ya. Dan leading edge. Oke. Dan yang terakhir link relief. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya untuk melihat bahwa trekso ini bisa dipakai tidak, maka kita lakukan pengukuran dengan menggunakan vernier caliper. Nah, kita ukur ketinggian dari grosser ini. Nah,
Di sini diperlihatkan besarnya grosser berapa? 14 mm. Sehingga untuk dapat bisa digunakan apa tidak, maka harus kita bandingkan dengan spesifikasi pada servis manual. Bisa ditunjukkan atau bisa dicarikan di sini? Menurut servis manual, spesifikasi dari tebal grosser itu sebesar 10-15 mm. Ya. Jadi jika kita bandingkan dengan pengukuran yang tadi sebesar 14 mm, Baik. track shoe ini masih bisa dipakai. Ya, betul. Jadi kalau kita bandingkan tadi bahwa di dalam spesifikasi pada manual ringnya kan 10-15 mm, sehingga kalau kita bandingkan di sini ternyata track shoe ini masih layak untuk digunakan. Sebelum kita memasang track shoe, maka harus kita lakukan pengukuran terhadap bolt untuk melihat spesifikasi torque-nya pada bolt. Nah, kalau kita ukur di sini besar diameter bolt-nya sebesar 10 mm. Maka harus kita lihat berapa besar torque pada servis manual. Silakan dilihat berapa besar torque-nya. Jika dilihat di servis manual, spesifikasi torque dari bolt tersebut sebesar 55 plus minus 10 Nm. Ya, jadi untuk memasang bolt dengan melihat spesifikasi torque pada servis manual, maka besar torque yang harus kita berikan nanti adalah sebesar 55 plus minus 10 Nm. Mari kita pasang. Sebelum kita memasang nut dan bolt, kita bersihkan dulu menggunakan penetran sehingga nut dan boltnya bersih dari karat. Tidak lupa untuk menyemprot lubang bolt pada track link sebelum track shoe dipasang pada track link. Ikat track shoe ke track link menggunakan nut dan bolt yang sudah dibersihkan. Untuk pertama-tama jangan dikencangkan dulu. Pasangkan semua nut dan bolt ke tempatnya masing-masing. Jika nut dan bolt sudah terpasang pada tempatnya masing-masing, kita kencangkan nut dan boltnya menggunakan ratchet dan kemudian kita kencangkan menggunakan torque wrench sesuai dengan spesifikasi pada buku manual, yaitu 55 plus minus 10 Nm. Jangan lupa untuk menandai bolt yang sudah di torque sehingga tidak terjadi pengulangan. Lakukan hal ini pada semua bolt hingga semua bolt kencang. Sekian video melepas dan memasang track shoe. Semoga bermanfaat untuk sobat SMK semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat.